Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Mbak Luna. Sebuah kisah yang berjudul Rahasia Mendiang Suamiku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hingga waktu yang lama aku hanya berdiam diri di dalam kamar ini sendirian. Aku heran, kenapa Bu Riris pun tidak ada yang peduli lagi kepada aku. Kulirik jam makan malam sudah lewat. Perutku keroncongan, ingin rasanya aku keluar kamar, tapi aku terlanjur malas. Malas bertemu siapapun di rumah ini, termasuk Mas Damar apalagi Ulfa. Kulirik lagi jam di kamar, kini sudah memasuki pukul 9 malam. Suasana kamar yang semula tenang jadi terganggu oleh suara-suara yang muncul dari arah samping. Ku coba ikuti sumbernya. Semakin lama semakin jelas arahnya datang dari samping kiri kamar. Di sana adalah tempat kolam renang pribadinya Mas Damar. Kolam itu bersisian langsung dengan kamarku. Hanya dibatasi pintu kaca yang tinggal dibuka kuncinya, lalu digeser. Terdengar suara jeritan-jeritan kecil seorang perempuan. Penasaran, siapa yang mandi di kolam renang malam-malam begini? Ku coba menyingkap kain yang menutupi kaca jendela sebagai pembatas ruangan. Ulfa? Rasanya hatiku yang tadi sempat membaik kini kembali terusik. Bagaimana tidak? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Ulfa sedang bermain api dengan suamiku di dalam air. Menjijikan. Ku tatap dengan terpaksa karena ingin memastikan sekali lagi apa sebenarnya yang sedang mereka berdua lakukan. Saat Ulfa tengah menikmati adegan demi adegan mesra bersama Mas Damar, aku sebenarnya sudah tidak tahan ingin muntah. Entahlah, apa aku terlalu sombong atau hanya sebatas cemburu saja melihat tingkah pelayan itu, rasanya sangat tidak pantas. Tapi kebencianku atas kekurang ajarannya mendadak berubah jadi rasa kasihan hanya dalam hitungan detik. Saat tiba-tiba Mas Damar mencekik leher Ulfa sampai gadis itu matanya melotot menahan nyeri di tenggorokannya. Kakinya menggapai-gapai apa saja untuk bertahan, tapi tidak berhasil. Hanya cipratan air yang ia hasilkan membuat kolam itu kini gaduh sekali. Tanpa pikir panjang, aku berlarian keluar dari kamar. Terlalu lama kalau menunggu seseorang datang menolong. Kemungkinan juga sudah tidak ada yang berani keluar kamar kalau sudah memasuki jam-jam rawan seperti sekarang ini. Sesampainya di kolam renang yang hanya berjarak 5-10 langkah saja dari kamarku, aku langsung meneriaki Mas Damar. Mas! Hanya satu kali teriakan, Mas Damar langsung menoleh ke arahku dengan tatapan datar, seolah tidak ada yang serius di sana. Astagfirullah, Ulfa! Aku sangat panik meskipun tangan Mas Damar sudah lepas dari leher wanita muda itu. Di tengah ketakutan melihat sikap Mas Damar yang sudah mirip monster, aku tetap berusaha menarik Ulfa agar keluar dari dalam air. Ayo Ulfa, cepat pergi dari sini! Ulfa yang masih lemah akibat trauma bekas dicekik berhasil mendengarkan kata-kata yang aku sampaikan. Kami berdua pergi dengan tertati-tati. Kedua tanganku sibuk menyeret tubuh Ulfa yang basah kuyup. Sementara Ulfa terbatuk-batuk akibat saluran pernafasannya masih belum maksimal dalam bekerja setelah percekikan yang dilakukan Mas Damar. Aku sempat menoleh ke belakang hanya untuk memastikan Mas Damar tidak mengejar kami. Dan apa yang aku dapati sangat di luar nalar. Laki-laki berstatus suamiku itu justru sedang asik berbaring di atas air, mengapung, seolah sedang bersantai. Di ruang makan menuju ke lorong tempat kamar para pelayan, aku berhenti. Ulfa, kamu harus jelaskan sekarang sebelum terlambat. Kamu lihat sendiri kan, bagaimana Mas Damar memperlakukan kamu. Gadis itu menyeka air matanya lalu terbatuk sebentar. Kemudian dia sudah menatapku dengan sedikit penyesalan, tetapi aku masih bisa melihat sisa keangkuhan di sorot matanya. Saya mencintai Tuan Damar, Nyonya. Sudah lama, sejak saya mengenal arti cinta, saya lebih dulu mencintai Tuan Damar daripada Nyonya. Apa maksudnya, Ulfa?
Sejak saya menginjakan kaki di rumah ini, Tuan Damar sudah memiliki hati saya. Tapi dia malah menikahi Nyonya. Ulfa meninggikan suaranya sembari air matanya terus berjatuhan. Aku sangat kaget tentu saja mendengar pengakuannya. Kalau saya tidak bisa memiliki Tuan Damar ketika dia masih hidup, saya rela menjadi istrinya di alam lain, Nyonya, kata Ulfa dengan suara bergetar. Ulfa, pagiku dengan getar suara yang sama dengannya. Kami berdua sama-sama dihadapkan pada masalah percintaan yang belum selesai dengan orang yang sudah mati. Tuan Dirija menyuruh saya menjadi istri Tuan Damar, dan saya rela mati di tangannya agar bisa terus bersama Nyonya. Seharusnya Nyonya biarkan saya mati. Aku membuka mulutku akibat terlampau shock mendengar semua yang diucapkan Ulfa. Mataku yang sempat melotot kini berair. Aku baru sadar dari keterkejutanku dan mengatupkan mulut ketika tetes demi tetesnya membasahi pipi. Kenapa Nyonya? Nyonya baru tahu kan kalau Tuan Dirja lebih dulu memberikan restunya untuk saya dibandingkan dengan Nyonya. Wajah Ulfa yang tadi sempat terlihat menyesal sekarang sudah berubah total. Sikapnya semakin jumawa, merasa dia paling berhak memiliki Mas Damar. Kalau bukan karena bayi yang dikandung Nyonya, Tuan Dirja pasti sudah membunuh Nyonya. Ulfa, Bu Riris tiba-tiba muncul dari dalam kamar. Aku sama terkejutnya dengan Ulfa menyaksikan Bu Riris tahu-tahu sudah berdiri di ujung lorong. Kami menatap ke arahnya yang sedang berjalan sampai Bu Riris benar-benar berhenti tepat di depan aku berdiri. Ibu selalu bilang jangan sampai berurusan dengan Tuan Dirja. Tapi apa? Bu, menjadi pelayan kepercayaan Tuan Dirja adalah sebuah kehormatan. Buktinya Ulfa selalu selamat meskipun keluyuran di atas jam 11 malam semata-mata karena kebaikan hati Tuan Dirja. Sebuah tamparan mendarat di wajah Ulfa. Aku refleks membekap mulut melihat Bu Riris menampar putrinya sendiri. Kita bekerja pada Tuan Damar, bukan pada ayahnya. Sudah sepantasnya kita patuh pada semua aturan yang dibuat olehnya, Ulfa. Ingat itu. Bu Riris memberi intonasi penuh penekanan pada kalimatnya, meskipun diucapkan dengan setengah berbisik. Aku pun sedikit heran. Mungkin Bu Riris khawatir jika ada yang mendengar ucapannya. Suasana menjadi tegang sekarang. Ditambah ada embusan angin yang datangnya entah dari mana, membuat merinding bulu roma. Maaf Nyonya, sebaiknya Nyonya kembali ke kamar dan kunci pintunya. Bu Riris menarik Ulfa secara paksa, lalu aku ditinggalkannya begitu saja. Kuedarkan pandangan ke sekitar. Suasana sudah berubah mencekam. Aku merasa seperti ada yang mengawasi gerak-geriku. La haula wala quwata illa billah. Menetes lagi air mataku, tapi kali ini karena malu, takut bercampur sedih jadi satu. Maafkan hamba ya Allah, yang baru sekarang ingat kepadamu. Aku berjalan pelan menyusuri lorong, tapi bukan menuju ke arah kamar, melainkan ke tempat lain. Meskipun aku takut, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku ingin membuktikan ucapan Ulfa. Kalau benar ayah Mas Damar yang menyuruh Ulfa, kemungkinan dia ada di sini, di dalam rumah besar ini. Dorongan untuk mengetahui keberadaan ayah kandung Mas Damar begitu kuat. Setelah Bu Riris dan Ulfa pergi dari hadapanku, aku berjalan meninggalkan lorong di antara kamar-kamar pelayan. Pilar-pilar tinggi dan besar menjadi saksi bisu keberanianku yang terkesan nekat ini. Sebentar lagi akan memasuki waktu terlarang. Sekarang pukul 22.30. Itu artinya aku punya waktu setengah jam untuk berada di luar kamar. Tapi biarlah, aku memang sering kena gangguan makhluk halus di rumah ini. Terkadang mereka datang tidak kenal waktu dan juga tempat. Istana 2 lantai ini sangat besar dan luas. Selama ini aku hanya melakukan aktivitas rutin tanpa ingin tahu lebih banyak tentang isi rumah. Pernah sekali waktu aku naik ke atas untuk melihat-lihat, beberapa ruangan sudah kukunjungi, seperti ruang baca yang dipenuhi lusinan buku-buku, kemudian areal balkon juga sudah pernah aku sambangi. Menurut Bu Riris yang waktu itu menemaniku berkeliling melihat-lihat ke lantai atas, di lantai 2 itu terdapat 5 kamar dan semuanya tidak berpenghuni. Aku sama sekali tidak paham untuk apa Mas Damar membangun rumah bertingkat jika di lantai 2-nya dibiarkan kosong. Atau justru aku yang tidak mengerti kalau sebenarnya Mas Damar menyembunyikan sesuatu di atas sana. Aku sudah menaiki anak tangga pertama. Mendadak getaran rasa takut datang menyapa. Kuputuskan berhenti sejenak untuk mengurangi gugup.
Lalu kutatap keseluruhan tangga di depanku sampai di anak tangga paling atas. Kepalaku mendongak dan mendapati jarak yang terpampang nyata terlihat semakin luas melebar. Tidak hanya itu, tingginya tampak tidak masuk akal, seolah tangga ini tidak ada ujungnya. Kuhela nafas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Aku yakin ini hanya halusinasiku saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bulat sudah tekadku untuk memecahkan teka-teki ini. Tanganku berpegangan pada pegangan tangga, tatapanku lurus naik. Tidak ada niatan menoleh ke belakang sama sekali. Takut sesuatu yang seram muncul lalu menggagalkan rencanaku. Rasanya lebih dari menegangkan. Ini seperti uji nyali. Sesampainya di atas, aku baru bisa lega. Benar dugaanku, ini hanya tipuan setan. Buktinya, hanya butuh beberapa anak tangga untuk sampai di atas. Kini keteganganku sedikit berkurang, kutatap sekeliling. Semuanya masih sama seperti saat terakhir aku kesini. Kutarik nafas sekali lagi untuk memantapkan diri. Tujuanku adalah kamar. Aku akan memeriksa semua kamar di lantai 2 ini. Baru saja melangkah, bau-bauan yang tidak ramah langsung masuk indera penciumanku. Ini aroma dupa sepertinya. Aku semakin yakin di atas sini tempat Mas Damar menyembunyikan ayahnya. Aku bercak kesal. Baru ingat kalau aku tidak memegang kunci sama sekali. Aku tidak mau mundur. Siapa tahu kamar-kamar ini tidak dikunci. Bermodalkan nekat, aku pun melanjutkan niatku. Kamar pertama sudah di depan mata. Aku coba putar gagangnya dan benar saja pintunya terkunci rapat. Aku mendengus kesal. Tersisa 4 kamar lagi di sini dan aku merasa sia-sia sudah sekuat tenaga melawan rasa takut untuk sampai di lantai 2 ini kalau semua pintunya tidak bisa dibuka. Saat aku ingin mencoba membuka pintu di kamar kedua, sebuah suara terdengar memanggil. Zara. Bulu kuduk meremang. Mendengar suara panggilan dari alam gaib itu, aku panik, khawatir gangguan kembali datang. Ku coba mencari ke kanan dan kiri, depan belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa di sini. 100% aku yakin suara itu datangnya dari makhluk astral. Aku harus mengabaikannya karena ingin kembali fokus pada gagang pintu. Namun setelah kuputar, kondisinya kembali sulit dibuka, sama-sama seperti pintu pada kamar pertama. Sebuah hembusan nafas terdengar kasar bergemuruh keluar dari mulutku, sebagai tanda aku sudah mulai lelah. Tidak mau berputus asa, aku sambangi lagi kamar ketiga, keempat, dan kelima. Sialnya semua dalam keadaan terkunci. Aku sangat kecewa dan hanya bisa berdiri mematung. Sejenak aku berpikir, jika mengetuk pintu kamar pelayan dan pinjam kunci pada Bu Riris, pasti tidak akan dibukakan pintu. Ini sudah masuk jam terlarang. Aku masih berdiri di dekat pintu balkon, yang juga dekat dengan kamar kelima, saat sebuah suara mengagetkan. Krak. Bunyi gagang pintu diputar. Sebuah pintu berhasil terbuka. Itu pintu kamar nomor 1, kamar paling awal yang coba kubuka pintunya tadi. Setelah disuguhi pintu yang terbuka dengan sendirinya, aku dikejutkan oleh segumpal asap putih meluncur keluar. Seiring datangnya seorang dari dalam kamar, mataku menyipit, mencoba menajamkan penglihatan. Setan apa sebenarnya mereka ini? Aku pun sangat marah, bingung, tapi lebih dominan rasa takut. Mulutku merapal ayat kursi tanpa henti. Beruntung aku lancar membacanya. Tidak ada kesulitan sama sekali. Hal itu membuat keberanianku bertambah sekaligus pasrah jika sesuatu terjadi padaku nanti. Mataku yang tadi menyipit kini membelalak melotot menyaksikan siapa yang muncul dari dalam kamar. Itu Tuan Dirja yang telah menyekapku. Wajah tuanya, rambut putihnya dan tubuh ringkinya sama persis. Apalagi kursi rodanya. Aku yakin ini Tuan Dirja yang sama. Jadi, ini benar ayah kandungnya Mas Damar. Kamu susah diatur, Zara. Kamu seharusnya patuh pada suamimu. Benar, bahkan suaranya sama. Suara lantang itu tidak cocok keluar dari mulut kakek tua dengan kursi roda yang terlihat kepayahan untuk sekedar bergerak. Suami yang mana? Suamiku Mas Damar sudah meninggal. Bergetar tubuhku saat menjawab pertanyaan darinya. Anakku belum mati. Laki-laki renta itu menunduk, lalu dengan tatapan penuh kebencian kembali bicara padaku. Kamu yang telah membunuhnya, Zara. Kamu harus bertanggung jawab. Anakmu lah yang akan menjadi penggantinya.
Apa maksud perkataannya? Entahlah, yang jelas aku sangat ketakutan melihat situasinya jadi seperti ini. Tidak mau terlalu lama ada di atas sini, aku pun memutuskan pergi dari tempat itu secepatnya menuju ke kamar. Berjalan melipir sampai mepet ke tembok adalah cara satu-satunya agar aku menghindar dari bersentuhan dengannya. Tetapi saat aku tepat berada di depan kamar pertama, dua orang algojo yang tempo hari menyekapku muncul. Tidak ada kata berjalan melipir. Aku harus lari. Kuturuni anak tangga dengan sangat tergesa-gesa. Sejenak aku lupa kalau aku sedang mengandung. Terlalu banyak melakukan aktivitas ekstrim. Kandunganku sedikit banyak pasti akan mengalami guncangan. Mulutku sudah tidak dapat membaca satu ayat pun, saking lelah dan paniknya. Sesampainya di kamar, aku cepat-cepat mengunci pintu. Sekarang aku berjalan mundur memperhatikan badan pintu. Khawatir dua algojo berbadan mirip raksasa itu mengikutiku sampai sini, lalu mendobrak pintu kamar. Baru beberapa langkah dari pintu, kakiku terhenti. Kepalaku bagian belakang terantuk sesuatu. Tanganku meraba benda apa yang letaknya di tengah-tengah areal kamar. Jantungku berdebar hebat sebab tahu kalau yang sedang berada tepat di belakangku bukanlah benda, melainkan badan seseorang. Bagaimana kalau dua setan algojo itu berhasil masuk ke kamarku? Tubuhku sudah gemeteran lalu menegang dengan sendirinya. Sekonyong-konyong, dua buah tangan kekar milik seseorang yang sejak tadi berdiri di belakang menarik badanku, aku pun diseretnya. Aku mencabik dan mencakar lengan itu agar cengkramannya lepas. Allahu Akbar. Tidak berhasil. Aku pun mengandalkan kaki untuk tetap berpijak di lantai, bersiap menendang jika waktunya sudah tepat. Tapi setelah mencapai kasur, tubuhku langsung didorongnya sampai tersungkur. Beruntung aku tidak dibuangnya di lantai. Dalam balutan rasa takut, aku mencoba meraih apapun sebagai pegangan. Sejenak aku mengkhawatirkan kondisi kehamilanku. Sedari tadi aku berlarian ke sana kemari, naik turun tangga, bahkan didorong sampai jatuh. Aku benar-benar takut terjadi apa-apa pada calon anakku. Zikir dan ayat-ayat Allah tidak lepas dari bibir, sembari menajamkan pandangan. Aku berusaha mengatur nafasku yang seperti habis ikut apacuan kuda. Di kamar besar ini aku tidak melihat siapapun. Tidak Mas Damar ataupun dua algojo seram itu. Siapa yang menyeret dan mendorongku tadi, aku pun tidak tahu. Nafasku masih berpacu dengan degup jantung. Akan tetapi aku bersyukur mulutku semakin lancar menghafal ayat-ayat Al-Quran. Bacaan-bacaan andalanku dalam mengusir gangguan jin perlahan kembali bisa kulantunkan. Sebersit sesal sempat lewat mengingat aku sudah beberapa hari tidak sholat. Kupanjatkan doa, semoga Allah masih berkenan membantuku, melindungiku, meskipun aku berlumuran dosa dan telah jauh berpaling dari jalannya. Malam semakin mencekam dan aku kesulitan untuk melaluinya. Tidur pun rasanya sangat tidak memungkinkan. Aku memutuskan berjalan mencari mukena. Alhamdulillah, aku temukan satu di lemari. Aku berniat mengambil air wudhu, namun belum mulai melangkah, sesuatu yang aneh terjadi. Jalan ke arah kamar mandi rasanya seperti berjalan ke ujung lapangan. Seperti anak tangga tadi, jaraknya terlihat sangat jauh. Astagfirullah, ucapku menetralisir rasa takut. Aku yakin ini salah satu gangguan jin penghuni rumah. Mereka pasti tidak ingin aku mendirikan sholat. Setelah membaca basmalah, aku memberanikan diri melewati jalanan di depan. Alhamdulillah hanya beberapa langkah, pandangan mataku kembali normal. Jarak dari kasur menuju kamar mandi hanya sekitar 10 langkah saja. Gangguan demi gangguan belum berhenti. Di kamar mandi, aku ditakut-takuti oleh keberadaan seekor ular berwarna hitam, mirip kobra, terlihat menjulur-julurkan lidahnya. Refleks aku pun berteriak ketakutan. Mau menjerit sekuat tenaga pun rasanya percuma. Aku sudah lemas dan ingin keluar meminta bantuan, tapi pada siapa? Akhirnya aku hanya bisa menangis sendirian sambil terus ketakutan melihat gerak-gerik ular itu. Meskipun sedang terancam bahaya, aku mencoba berpikir dan mencari jalan keluar agar bisa mengambil wudhu. Aku ingat ceramah Ustadz Yasid sewaktu di pesantren, bahwa hewan melata yang berwarna hitam bisa saja jin yang sedang menyamar. Kurapalkan lagi ayat-ayat Allah lalu mengajak ular itu bicara. Jika kau dari kalangan bangsa jin, silakan pergi sebelum aku bunuh dengan kayu. Setelah mengatakan itu, aku buka pintu pada bilik kaca. Kubiarkan terbuka lebar berharap ular itu masuk. Sekitar 10 detik kemudian hewan berbisa itu betul masuk ke sana.
Lekas kututup lalu kulanjutkan ambil air wudhu. Sesudah selesai, aku penasaran dengan mengintip ke bilik kaca. Dan di sana sudah tidak ada tampak keberadaan hewan itu. Meskipun sulit dinalar oleh akal manusia, aku semakin yakin kalau di rumah ini ada banyak jin berkeliaran. Hewan melata tadi salah satunya. Tidak mau menunggu lama, sholat isya yang belum kutunaikan langsung kulaksanakan. Sejak takbir pertama, air mataku menetes. Aku sedih karena merasa malu pada Allah Sang Pencipta. Baru sekarang, aku datang menemui panggilannya. Selesai sholat, bacaan zikir kembali menghiasi bibirku. Tidak lupa ayat kursi dan 3 surat andalanku juga dibaca. Tidak mau kejadian seram terus berulang, aku pun membacakan doa memohon perlindungan Tuhan. Selang beberapa menit aku duduk termenung. Kubelai perutku yang kian membesar. Di atas sajadah, aku kembali teringat sosok Mas Damar. Dulu sewaktu dia masih hidup, tidak pernah aku melihatnya melakukan ibadah di rumah ini. Setiap ditanyai perihal sholat, Mas Damar hanya diam membisu. Sampai suatu hari, bertepatan 1 hari sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa Mas Damar itu terjadi. Malam itu Mas Damar yang biasanya tidak pernah sholat sama sekali di rumah ini, menggelar sajadah lalu mendirikan sholat isya. Dia bahkan duduk lama seolah membaca zikir atau doa. Entahlah, aku tidak bisa mendengarnya. Dan di hari-hari yang sama, di waktu subuh, Mas Damar juga sholat di rumah lalu kembali duduk lama di atas sajadah. Aku sempat menangis terharu menyaksikan pemandangan langka itu. Tidak kusangka, subuh itu adalah saat terakhir aku melihatnya dalam keadaan masih bernyawa. Aku lelah menangis hingga akhirnya tertidur di atas sajadah. Entah berapa lama aku terbangun saat merasa tubuhku diangkat lalu dipindahkan ke atas kasur. Tapi anehnya, walaupun aku paksakan diri membuka mata, rasanya berat sekali, seperti direkatkan dengan lem. Mataku terus terpejam. Meskipun begitu, aku bisa merasakan sentuhan dan belayan lembut pada rambut dan perutku. Diperlakukan lembut seperti itu, aku kembali menangis. Sebuah sentuhan mendarat di pipi, lembut mengusap air mata yang menetes membasahi wajahku. "Maafkan aku, Sarah." Bisikan itu sangat mirip suara Mas Damar. "Mas Damar?" Sekuat tenaga aku akhirnya bisa membuka mata. Mungkin juga karena dikagetkan oleh suara milik Mas Damar, membuatku ingin mencari dan menemukan sosoknya di sini. Aku terbangun dengan posisi masih di atas sajadah. Sayup-sayup suara azan subuh pun terdengar. Aku hanya bisa menangis sesegukan, meratapi pedihnya kehilangan orang yang tersayang. Tapi aku merasakan ada yang berbeda. Jika dulu aku menangis karena belum ikhlas ditinggalkan, kini aku menangis karena kasihan pada Mas Damar. Bagaimana jika dia meninggal dalam keadaan tidak beriman? Astagfirullah. Kugumamkan kalimat itu hingga berkali-kali sampai hatiku berangsur-angsur tenang. Aku menanggalkan mukena yang kupakai sejak semalam, lalu bangun untuk memperbarui wudhu. Setelah itu lanjut mendirikan 2 rakaat sholat subuh. Selesai membentengi diri dengan zikir pagi dan bacaan Al-Quran, aku pun mulai melaksanakan rencanaku. Tidak menunggu lama, aku bergegas ke dapur mencari Bu Riris. Di sana wanita parubaya itu sedang mengatur dan berbicara kepada para pelayan untuk dibagikan tugas. Tumben sekali pikirku, biasanya para pelayan sudah hafal dan tahu tugasnya masing-masing. Mengingat masa bekerja mereka yang tidaklah sebentar di rumah ini, apa mungkin mereka perlu diajari layaknya pelayan baru? "Nyonya." Bu Riris menyadari keberadaanku. "Tunggu, kalian semua jangan pergi." Semuanya mendengar takzim perintahku. Aku pun terkejut karena mereka masih menghormatiku layaknya nyonya rumah. "Saya ingin tahu apa yang Bu Riris perintahkan pada kalian semua." Kutatap satu persatu wajah pelayan-pelayan itu. Mereka menunduk sopan, tidak berniat sedikit pun berbuat kasar atau kurang ajar. Berbeda sekali dengan perilaku Ulfa yang kian membuatku sedih setiap mengingatnya lagi. "Kami dilarang naik ke lantai atas, Nyonya," jawab salah seorang pelayan perempuan. Terkejut, aku pun mencoba mencari tahu kebenarannya dan meminta penjelasan dari Bu Riris. "Kenapa Bu Riris? Ada apa di atas?" "Tugas bersih-bersih di lantai atas untuk sementara ditiadakan, Nyonya. Itu perintah langsung dari Tuan Damar." "Bu Riris, tolong jangan berkata yang tidak-tidak. Suami saya sudah meninggal. Bagaimana bisa memberikan perintah pada kalian semua?" Aku mulai meradang setiap bicara dengan Bu Riris perihal Mas Damar. "Nyonya sudah salah paham.
Semua perintah Tuan Damar selalu kami patuhi. Aturan-aturan yang dibuat Tuan Damar semasa hidup juga sampai sekarang tidak ada yang berani kami langgar, Nyonya. Jadi suami saya pernah bilang apa saja pada Bu Riris semasa dia hidup, Bu? Tolong katakan semuanya, saya ingin dengar, kataku dengan nada bicara yang menekan. Sekian detik suasana hening. Bu Riris tampak menunggu sampai dirinya benar-benar siap memulai percakapan yang serius denganku. Aku pun sudah tidak sabar, sebab aku yakin kepala pelayan ini tahu sesuatu. Semalam, Ulfa sudah cerita semuanya tentang kejadian di kolam renang, Nyonya. Terima kasih sudah membantu Ulfa dan menyelamatkan nyawanya. Mata Bu Riris tampak berkaca-kaca. Lantas, apa pendapat Bu Riris? Wanita yang kutanya mengusap bulir air di matanya sebelum menjawab. Tuan Damar pernah berpesan jika dirinya sudah meninggal dunia, tetapi ada sosok yang menyerupainya berkeliaran di rumah ini. Sudah dipastikan itu bukan Tuan, Nyonya. Jadi kami dilarang naik ke lantai atas karena terlalu berbahaya. Aku diam mencerna kalimat yang diucapkan Bu Riris. Dan sampai kemarin Bu Riris baru tahu kalau sosok Mas Damar memang ada di rumah ini. Tanyaku penuh selidik. Bu Riris mengangguk ragu, wajahnya jelas menyiratkan ketakutan. Jadi Bu Riris tidak tahu kalau Ulfa dan Mas Damar sudah melakukan... Kupotong perkataanku. Urung kuucapkan karena tahu ini adalah aib bagi wanita di depanku. Terlebih ada banyak pelayan yang ikut mendengar. Apalagi yang Mas Damar katakan, Bu? Tanyaku berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Banyak pesan yang disampaikan Tuan Damar, Nyonya. Salah satunya yang paling pantang untuk dilanggar adalah meninggalkan sholat dan berdoa. Jika takut, bisa dilakukan pada siang hari saja. Begitu pesan Tuan pada kami. Aku kaget mendengar kejujuran yang Bu Riris sampaikan. Siapa sebenarnya sosok Mas Damar suamiku? Apakah dia orang tidak beriman seperti kecurigaanku atau sebaliknya? Tuan Damar sangat berharap Nyonya bisa membawa kedamaian di rumah ini, dan kami pun percaya Nyonya tidak akan meninggalkan kami sendirian di sini. Buktinya, Nyonya telah kembali. Sambung Bu Riris, seperti arang yang dibakar semangatnya membara sekali. Meskipun aku bertekad memecahkan masalah ini, jujur, aku semakin tidak mengerti bagaimana caranya menyatukan rentetan peristiwa yang menimpaku selama ini agar menjadi sebuah petunjuk. Bu Riris, kalau Bu Riris percaya pada saya, bantu saya memecahkan misteri ini. Kupegang tangan Bu Riris selalu menggenggamnya erat. Pagi ini aku dan Bu Riris duduk berdua di dapur, sementara pelayan lain menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa. Bagaimana keadaan Ulfa, Bu Riris? Ulfa alhamdulillah baik. Dia sudah tidak banyak melawan ketika saya nasihati. Biasanya kalau dikasih tahu sama saya, apalagi yang menyangkut Tuan Dirja, Ulfa pasti marah dan tidak mau dengar omongan saya. Jawab Bu Riris panjang. Rupanya kalimatnya belum selesai. Tapi... Kupikir Bu Riris akan melanjutkan kalimatnya. Ternyata justru menggantungkannya seperti sebuah teka-teki baru bagiku. Tapi apa, Bu? Bu Riris menatapku penuh arti, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri seperti yang sedang memeriksa keadaan sekitar, memastikan percakapan kami akan aman, tidak ada yang mendengar. Saya terpaksa menguncinya, ucapnya seraya menunjukkan sebundel kunci padaku. Jadi, Ulfa terkurung sendirian di dalam kamar? Tanyaku dengan mata membelalak, tidak menduga Bu Riris akan melakukan itu pada anak kandungnya sendiri. Bu Riris mengangguk pelan lalu bicara. Saya terpaksa melakukannya, Nyonya, sebab akhir-akhir ini tingkah laku Ulfa sangat menyeramkan. Menyeramkan bagaimana maksud Bu Riris? Ulfa mulai sering kedapatan mondar-mandir naik ke lantai atas. Ternyata Ramlah, pelayan yang biasanya saya tugaskan beberes di lantai 2, berdua dengan Taryono tukang kebun, sudah lama diminta oleh Ulfa bertukar tugas. Ditambah kejadian mengerikan yang Ulfa ceritakan semalam, saya semakin yakin kalau kemunculan Tuan Damar sebagai arwah gentayangan di rumah ini sudah lama, cuma saya saja yang tidak tahu. Aku menghela nafas mendengar penuturan panjang dari Bu Riris. Bu Riris benar, sosok jin yang menyerupai Mas Damar sudah lama hadir di sini, di rumah ini. Tapi itu bukan arwah gentayangan, Bu. Dalam Islam, kita tidak mengenal istilah itu. Orang yang sudah meninggal dunia
tidak akan bisa jadi hantu kecuali jika dia tidak benar-benar mati. Maksud Nyonya, Tuan Damar masih hidup? Sekarang Bu Riris yang bertanya penasaran. Awalnya saya mengira seperti itu, Bu. Sampai saya jatuh terjerumus ke dalam lubang kesesatan. Itu semua karena saya berharap Mas Damar belum meninggal. Bulir-bulir air mata keluar dengan sendirinya membuat aku harus mengusapnya cepat sebelum semakin deras. Maaf Nyonya, saya belum paham kenapa Nyonya mengira Tuan masih ada. Wajah Bu Riris mendekat. Aku paham, ini berkaitan dengan hal mistis. Pastinya menimbulkan ketakutan pada tiap-tiap jiwa manusia yang imannya sedang diuji. Karena sejak hari ke-40 meninggalnya Mas Damar, saya mulai dihantui oleh sosoknya. Bahkan ketika saya sedang tidur, saya diajaknya pergi keluar dari rumah ini. Dan saya kembali ke sini pun atas ajakannya yang menjelma jadi sosok Mas Damar. Jadi, Nyonya dijemput dari rumah orang tua Nyonya di kampung oleh Tuan Damar. Bu Riris mulai gemeteran. Saya bahkan belum sekalipun bertemu lagi dengan ibu dan bapak saya, Bu. Sejak mereka pulang ke kampung setelah acara pemakaman Mas Damar. Wajah Bu Riris memucat mendengar penjelasan tidak masuk akal dariku. Benar, Bu. Zahra yang dibawa pulang oleh bapak dan ibu saya ketika menjemput saya ke sini tempo hari itu jelmaan jin. Bagaimana mungkin Nyonya? Ulfa sendiri yang memanggil Nyonya di kamar, lalu membawakan tas berisi pakaian dan keperluan lain. Lalu kami semua para pelayan juga bersalaman dengan Nyonya. Kami melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan mengantarkan Nyonya sampai ke gerbang. Terkejut aku mendengar Bu Riris justru tidak percaya kalau Zahra yang dijemput bapak dan ibu adalah jin. Tadinya kupikir Bu Riris adalah dalang di balik semuanya. Bu Riris, selama 2 hari menunggu kedatangan ibu dan bapak saya, apa aktivitas yang saya lakukan? Seingat saya, Nyonya meminta Ulfa untuk tidak membawa siapapun masuk ke kamar dan membiarkan Nyonya istirahat. Jadi sekarang sudah mulai jelas siapa pemegang kuncinya. Dia adalah Ulfa, Bu. Ulfa? Mata Bu Riris mendelik tidak percaya. Ulfa sudah menjadi kaki tangan seseorang yang sengaja membuat rencana buruk untuk keluarga Mas Damar. Maaf Nyonya, walaupun tingkah Ulfa sering aneh dan semakin tidak terkontrol, tapi dia paling setia pada Tuan Damar. Saya tahu sebab. Kenapa, Bu? Sebab apa? Aku kembali dibuat berpikir keras setiap kali Bu Riris tidak menyelesaikan kalimatnya. Sebab Ulfa sudah lama menaruh hati pada Tuan Damar, Nyonya. Maaf atas kelancangan saya. Aku menghela nafas dalam-dalam. Aku menjernihkan pikiran serta mengurangi sesak di dada. Sejak kapan tepatnya, Bu? Sudah lama Nyonya. Bahkan sejak Nyonya belum sah jadi istri Tuan Damar. Kulit wajah wanita kepala pelayan itu menunduk. Menurut Bu Riris, karena alasan itu, Ulfa tidak mungkin berniat mencelakai saya. Kutatap mata Bu Riris dengan tajam. Entah Nyonya mau percaya atau tidak, tapi saya selalu menasihatinya setiap hari, setiap waktu. Apalagi mengingat kebaikan hati Tuan Damar pada semua pelayan, membuat kami semua tidak mau sampai Nyonya kenapa-napa. Aku diam menyimak perkataan yang Bu Riris sampaikan, mencoba menebak apakah dia jujur dan tulus mengatakannya atau tidak. Apalagi melihatnya tetap bersikap baik pada Nyonya dan menjadi pelayan kepercayaan Nyonya. Saya pikir Ulfa sudah lupa dan bisa mengikhlaskan perasaan cintanya pada Tuan Damar. Aku masih diam saja. Bukan berarti aku marah atau cemburu buta pada gadis malang itu. Aku justru sedang berpikir, apa mungkin Ulfa tahu sesuatu tentang masalah di rumah ini. Sebab orang yang kukira tahu segalanya tentang isi rumah ini pun nyatanya baru tahu kalau ada sosok menyerupai Mas Damar berkeliaran di rumah ini. Saya yakin Ulfa tahu sesuatu yang kita berdua tidak tahu, Bu. Tapi sebelum kita menanyainya, saya ingin Bu Riris bercerita secara runut awal mula perjalanan Bu Riris bisa bekerja di rumah ini. Baiklah Nyonya. Saya datang ke rumah ini setelah dapat kabar dari juragan ternak ayam. Dia ke kampung mencari pembantu ke daerah kami. Butuh 3 orang. Waktu itu saya bawa Ulfa yang masih kecil dan satu lagi tetangga saya namanya Wati. Tapi dia ini yang pernah saya ceritakan pada Nyonya. Wati yang mana, Bu? Tanyaku merasa tidak dapat mengingat dengan jelas.
Dia salah satu pelayan yang mati di terminal setelah memaksa pulang, kabur, padahal sudah dilarang pulang oleh Tuan Damar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku tidak dapat menyembunyikan keterkejutanku. Sebenarnya semuanya berjalan normal saja, Nyonya. Sejak pertama saya bekerja di rumah ini, kami total ada 5 pelayan, 3 wanita dan 2 laki-laki. Kami bisa izin pulang kampung kapan saja, bebas. Larangan pergi keluar rumah dan pergi keluar kamar di atas jam 11 malam baru diterapkan sekitar 3 tahun yang lalu. Tunggu Bu, jadi total sudah berapa lama Bu Riris bekerja di sini? Saya sudah 12 tahun mengabdi pada Tuan Damar. Aku sedikit menemukan pencerahan. Waktu Bu Riris pertama bertemu Mas Damar, apa dia juga memperkenalkan kedua orang tuanya? Bu Riris tidak langsung menjawab, tapi bertingkah sama seperti tadi, celingukan, seolah takut ada yang mendengar percakapan kami. Bu Riris, panggilku karena Bu Riris semakin bertingkah aneh, alih-alih menjawab. Tuan Damar tidak tinggal sendirian di rumah ini, Nyonya. Mukanya langsung pucat pasi setelah mengatakan itu, matanya juga berair, bibirnya gemeteran. Bu Riris merahasiakan semua ini dari saya dan keluarga saya. Apa alasannya, Bu? Mataku juga ikut basah. Dan sebersih rasa kecewa telah dibohongi selama ini oleh Mas Damar, dan ternyata Bu Riris pun ikut serta dalam kebohongan besar itu. Kulihat wanita kepala pelayan di depanku menarik nafas dalam-dalam setelah sebelumnya mengusap matanya yang memerah. Pertama kali saya, Ulfa dan pelayan lain menginjakan kaki di rumah ini, semuanya sudah diberitahu adanya ayahnya Tuan Damar tinggal di lantai atas. Tapi tidak ada yang diizinkan masuk ke kamarnya, kecuali hanya Tuan Damar seorang yang boleh ke sana. Meskipun bingung, kami tidak ada yang berani bertanya kenapa alasannya. Tapi diam-diam saya kagum, karena Tuan Damar telaten sekali mengurus semua keperluan ayahnya sendirian. Aku terus meyakinkan diri kalau apa yang akan disampaikan Bu Riris adalah sebuah jalan keluar atas semua kebuntuan yang kutemui selama ini. Jadi aku tetap diam menunggu kelanjutan ceritanya. Tuan Damar bilang ayahnya sakit dan tidak mau bertemu dengan orang lain. Aku menghela nafas panjang, kurang puas dengan jawaban Bu Riris. Lalu, kataku meminta dia bercerita lagi. Selama bertahun-tahun kami hidup aman dan damai saja, Nyonya. Jika ada sedikit gangguan, kami anggap wajar, karena rumah sebesar ini pasti banyak penghuninya. Asalkan saling berdampingan, kami tadinya masih merasa biasa saja. Tapi 3 tahun belakangan ini gangguan-gangguan itu semakin kuat dan mengancam keselamatan seisi rumah, Nyonya. Dan 2 tahun sudah Tuan Damar memberlakukan jam malam, larangan-larangan keluar kamar dan rumah, semuanya demi keselamatan kami. Aku tertegun dengan jawaban Bu Riris. Tidak kusangka Mas Damar seperhatian itu pada semua pelayannya. Maaf, Nyonya, bukannya saya lancang, tapi sepertinya alasan Tuan Damar menikahi Nyonya yang jelas-jelas lulusan pesantren ada kaitannya dengan semua gangguan-gangguan yang kami alami di rumah ini. Mungkin saja Tuan Damar ingin mengusir kekuatan jahat itu dari rumah dengan bantuan Nyonya. Aku semakin dibuat bingung dengan pendapat pribadi Bu Riris. Haruskah aku sedih setelah tahu alasan sebenarnya kenapa Mas Damar menikahiku bukan karena cinta? Bu Riris, pertanyaan saya sekarang, siapa yang merawat ayahnya Mas Damar setelah Mas Damar wafat? Aku singkirkan dulu perasaan sedihku demi memecahkan misteri di dalam rumah ini. Sejak munculnya berbagai macam gangguan di rumah ini, Tuan Damar banyak menitipkan pesan pada saya, Nyonya. Salah satunya, untuk tidak perlu lagi sering-sering membersihkan lantai atas. Jangan ada yang berani ke sana, apalagi jika sudah malam. Kalau mau ke sana, harus di siang hari dan jangan ke sana sendirian. Dan kami tidak boleh membuka pintu kamarnya Tuan Dirja, Nyonya. Apa? Jadi ayahnya Mas Dirja, siapa yang memberikan makan, Bu? Saya dan Ulfa, juga pelayan lain. Sama khawatirnya dengan Nyonya. Sewaktu hari pertama Tuan Damar meninggal, saya sudah coba masuk ke sana tapi... Lanjutkan, Bu Riris, kataku tegas, tidak sabar dengan semua teka-teki ini. Tapi suasananya sangat menyeramkan, Nyonya. Kamar itu tidak layak dimasuki manusia. Isinya setan, Nyonya. Bagaimana maksudnya, Bu? Katakan dengan jelas. Saya ke sana tidak sendirian. Ada tukang kebun yang menemani.
Waktu itu kondisi kamarnya gelap. Kain tirai jendela dibiarkan tertutup rapat, lampu semuanya mati, dan suasananya sepi. Tidak ada seorang pun di sana, kecuali sebuah kursi roda. Waktu kami baru saja membuka pintu, baru mau masuk, kursi roda itu sudah lebih dulu jalan menabrak kaki saya sampai saya terpental keluar. Sedangkan tukang kebun itu jatuh pingsan. Saya tidak tahu apa yang dia lihat, karena saya langsung lari ketakutan, Nyonya. Tukang kebun? Iya, Nyonya. Bu Riris mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu mengusap tengkuknya. Mungkin hawa angker mulai menjangkitinya. Apa Bu Riris tahu kalau tukang kebun itu menyediakan sesajen di pohon besar belakang rumah? Tahu, Nyonya, tapi saya tidak bisa melarangnya. Sebab sejak dia turun dari lantai atas, sehabis pingsan itu, dia yang paling berani mondar-mandir naik ke sana untuk bersih-bersih. Kadang dibantu Ramla. Kalau saya sama sekali sudah tidak mau disuruh naik lagi ke sana, Nyonya. Jadi selain Ulfa, tukang kebun itu juga menyembunyikan sesuatu dari kita. Baiklah Bu Riris, saya mau bertemu dengan Ulfa sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.